Sudah live. Bismillahirrahmanirrahim. Nastafihul jalsa bismillahina wa ahluna wa aslafuna wa aba'ana salihun. Allahumma yudkhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi halaqihim wa maqasidana fi maqasidihim ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah wa ala man salafana salihun min khadid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala sayyidina nabiyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati jamaah majlis yang hadir di kesempatan kali ini, begitu juga kepada semua yang menyaksikan daripada live streaming Majlis Ta'lim Sawasabil ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tiada tara dan tiada hentinya, terutama nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan live streaming insyaallah, sebagaimana rutinan kita majlis di Senin malam Selasa, Majlis Sawasabil. Semoga Allah tetap membimbing kita di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah. Di dalam kesempatan kali ini kita akan menyambung pelajaran kita yang minggu lalu, di mana banyaknya pertanyaan. Alangkah bagusnya kita membuka bab di dalam kitab Busyrul Karim, yaitu Faslun A'dzarul Jum'ah wal Jamaah. Kita akan membahas tentang uzurnya Jumat dan berjamaah. Kita bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulum fid darain amin ila an qala faslun a'dzarul jum'ah wal jamaah al matar in balla thawbahu wa lam yajid kinnan wal marad alladhi yashukku kama syaqqatihi wa tamridu ma lam mutaahhid lahu wa ishraful gharib ala al maut aw ya'nasu bihi wa mithlu zawja wa sihrun wa mamlukun wa sadiqun wa ustazun wal mu'tigun wa atik wa khawfun ala nafsihi wa irdihi wa awmalihi wal mulazamatul gharimihi wa huwa mu'sar wa raja'a fi uqubati alayhi wal mudafa'atul hadath ma'al sa'atil waqt wa faqdul lubsin la'iqin wa ghalabatun nawm wa shiddatir rih bil lail wa shiddatil ju' wal atas wal bard wal wahl wal har zuhran was safar rufqatin wa aqlmu muntinin ni'in illam tumkinhu izalatuhu wa taqtiru suqutil au aswak. Nah, jadi pembahasan ini di dalam bab tentang uzur Jumat dan jamaah. Sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an tentang kewajiban salat Jumat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian diundang dengan mendengarkan azan, idza nudiya lis-salah, jika diundang untuk melaksanakan salat min yaumil jum'ah, dari hari Jumat, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah, maka menyegerakan daripada mengingat Allah, yaitu melaksanakan Jumat. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Dan kita ketahui Jumat adalah hari raya, atau bisa dikatakan afdalul ayyam fil usbu. Hari yang sangat mulia dalam satu minggu adalah hari Jumat. Hari rayanya kaum muslimin setiap minggunya. Kata Nabi, afdalul ayyam yaumul jum'ah, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Dan ada satu waktu di hari Jumat itu, kata Nabi, Allah terimakan doa kita di hari Jumat itu. Dan Allah rahasiakan waktu mustajabud doa di yaumil jum'ah itu. Makanya khilaf ulama kapan waktu itu, apakah dihitungnya Jumat itu mulai daripada terbenamnya matahari dari Kamis. Maghrib itu malam Jumat itu sudah terhitung hari Jumat dalam Islam. Nah, Jumat ini tadi sudah kita katakan suatu kewajiban juga.
yaitu melaksanakan sholat Jumat. Bukan Jumat itu meringkas zuhur menjadi 2 rakaat, tidak. Memang kewajiban Jumat itu diutamakan kepada kaum lelaki. Sholat Jumat itu ada syarat-syaratnya, di babnya kita jelaskan sudah. Kemudian sholat Jumat itu dianjurkan utamanya di masjid. Nah, ini semua syarat-syaratnya disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Cuma yang kita mau bahas sekarang, apakah ada uzur yang disebutkan oleh ulama-ulama fikih tentang uzur tidak melakukan Jumat atau berjamaah. Ini kemarin di pertemuan yang lalu sempat kita sudah bahas, cuman sangat singkat sekali, sehingga masih banyak pertanyaan di sana di mari. Kemudian juga ada satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Faqala Nabi SAW, man taraka salasa jum'atin tahawunan biha taba'allahu ala galbi. Biha taba'allahu ala galbi. Kata Nabi, yang artinya barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat berturut-turut. Tahawunan itu meringankan, melalaikan, menganggap enteng. Kenapa nggak Jumat? Oh enggak, malas aneh. Menganggap enteng. Maka itu yang dikatakan 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i, maka akan distempel di hatinya sifat munafik. Fa na'udzubillah min dzalik. Enggak ada hadis yang mengatakan dia kafir. Ada hadis yang mengatakan orang itu bisa dihukumi kafir jika mana meninggalkan salat. Jumat salah satu salat yang wajib. Nabi mengatakan man taraka salat muta'ammidan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat sengaja dihukumkan kafir. Di dalam mazhab Hambali, orang yang meninggalkan salat tanpa meninggalkan salat itu dihukumi kafir karena hadis ini. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, ditanya kenapa meninggalkan salat? Saya meninggalkan salatnya karena malas, misalkan disuruh taubat untuk melaksanakan salat. Sekarang ini kita nih banyak orang yang meninggalkan salat. Ini baru orang tidak boleh berjamaah aja sudah rusuh. Tidak boleh ke masjid. Memang kita kepingin ibadah itu afdolnya di masjid. Fadilahnya luar biasa. Tapi ada uzur-uzur di mana kita boleh tidak salat di masjid Jumat dan jamaah. Yang pertama, al-matar in balla thawbahu wa lam yajid kinan. Yang pertama, jadi uzur Jumat dan jamaah ini adalah murakhas ditarkiha, sampai menghilangkan karoha. Yang pertama al-matar, karena hujan. Kepingin berjamaah ke masjid, kepingin sholat Jumat di masjid karena hujan yang deras. Wathalaj, kalau di negeri barat karena salju yang turun. Walbard lail, karena dinginnya malam. Atau dinginnya di siang hari misalnya. Jika mana hujan itu membasahi baju kita, karena mungkin rumah dia jauh dari masjid, kalau dia berjalan bisa basah. Itu jika mana tidak mendapatkan kinan itu seperti payung atau sesuatu yang bisa membuat dia tidak kehujanan, atau baju jaket hujan. Kalau ada itu maka berusaha dia untuk ke masjid. Bisa pakai payung, bisa pakai mobil. Walaupun hujan masih bisa. Tapi kalau misalkan tidak ada itu, dia pasti kalau ke masjid kehujanan, basah bajunya. Maka dia diuzurkan tidak Jumat dan berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, wadzalika nahwu marid alladhi yashukku ma'al hudur kama syaqqatihi ma'al matar. Begitu juga orang yang sakit yang menyusahkan dirinya untuk hadir Jumat. Seperti hukum di dalam hujan tadi. Karena kesulitan. Kalau nggak ada kesulitan bisa untuk Jumat, maka Jumat. Kama syaqqa ma'al matar wa illam yablughul had yasgudul qiyam fil farj. Walaupun tidak sampai kepada batasan jatuhnya berdiri di dalam farj, wahiyallati tadhhabul khusyu'. Naam. Ini sakit yang bagaimana nih? Yang berat. Seperti dia tidak bisa sholat berdiri sehingga dia duduk. Atau ada beban yang dia tidak akan khusyuk untuk mendengarkan khutbah, tidak akan khusyuk untuk sholat karena sakit tadi. Badannya, kepalanya pusing, yang berat. Intinya yang yubihu tayamum lah, yang membolehkan dia bertayamum. Artinya, kalau misalkan dia ini Jumat atau berjamaah, bisa bertambah penyakitnya, atau tumbuh penyakit baru, atau memperpanjang masa sakitnya, dia ternilai sakit, diuzur untuk tidak Jumat dan berjamaah.
Kalau sehat afiat, mampu, maka dia tetap dianjurkan berjumat dan berjamaah. Ya. Alhasil, jadi tumbuh pertanyaan, apa syarat mesti di masjid? Masjid itu afdaliyah. Intinya tempat yang tertutup. Ada di beberapa tempat seperti di negeri-negeri Eropa, di Amerika itu ada negeri nggak ada masjid. Mereka hanya sholat di tempat tertutup. Yang tidak diperkenankan itu sholat di tempat yang terbuka untuk Jumat. Yaitu kecuali dalam satu kondisi seperti kondisi gempa, masjid pada hancur. Nah, itu boleh kita sholat di lapangan. Tapi kalau misalkan ada tempat, masih dianjurkan di tempat yang tertutup. Paham tuh? Nah, wa tamridu malam mutaahidan lahu. Orang yang mana sakit yang tidak ada menjaganya. Jadi misalkan ada orang sakit di rumah kita, tidak ada yang jaga, kita sendiri, ibu kita sakit misalkan, kita yang jaga. Karena jaga tadi kita nggak bisa ke masjid, nggak bisa untuk berjamaah dan Jumat, ini udzur. Kecuali ada yang jaga, karena ini sudah parah betul kayak di rumah sakit kan, ada bergantian begitu, diudzurkan tidak Jumat dan berjamaah. Faham tuh? Wa israful gharib al-maut. Israf memuliakan ya orang-orang dekat atas dia mau meninggal. Ya, seperti melihat orang yang sudah mau sakaratul maut, saudaranya, untuk menenangkan dia, menyenangkan hatinya misalkan. Ini orang ada sakaratul maut, misalkan istrinya mau sakaratul maut misalkan. Ya, dia boleh menemani sehingga meninggalkan Jumat atau jamaah udzur. Kesian, karena untuk menyenangkan hatinya di akhir-akhir hayatnya kita terus sihru. Adik iparnya, kakak iparnya misalkan, orang dekat lah, atau hamba sahayanya, atau teman dekatnya, atau ustadznya lagi sakaratul maut ini misalkan, ya dia di situ, dia nemenin, dia menyenangkan hati gurunya ini tadi, itu termasuk uzur Jumat dan jamaah. Faham tuh? Wal mu'tik, tuannya, hamba sahayanya nemenin tuannya, wal atik, dan hambanya, ya itu yang kedua, ya jaga orang yang sakit atau memuliakan orang yang mau meninggal dunia atau sakaratul maut. Diceritakan di akhir hayatnya Rasulullah SAW, Sayyidatuna Aisyah itu menemani Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya. Sampai di dalam riwayat, saking bagaimana sayangnya Nabi, bagaimana dia juga sayang sama Nabi, ketika datangnya malaikat Israel menyambut nyawanya Rasulullah, Sayyidina Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, ambilkan siwakku, kemudian basahi dengan bibirmu, katanya Rasulullah kepada Sayyidina Aisyah. Akhirnya siwak tersebut dikecap sama Aisyah, kemudian dipakaikan oleh Rasulullah SAW sebelum sakaratul mautnya Nabi Muhammad SAW. Menyenangkan, menemani Nabi sampai akhir hayatnya. Ini pun termasuk daripada uzur Jumat dan jamaah. Ini Anda ceritakan Sayyidina Aisyah, banyak orang bertanya tentang Sayyidina Aisyah. Ini salah satu ceritanya. Kemudian dilanjutkan, wa khaf ala nafsi wa irdihi wa malihi. Termasuk uzur Jumat dan jamaah adalah takut atas dirinya dan kehormatannya. Irdihi itu kehormatan keluarganya, anaknya, wa malihi, dan hartanya. Yang takut bi ghairi hak, maksudnya misalkan itu Anda contohkan, dia misalkan lagi perang negeri itu, kalau dia ke masjid bisa ditembak, dibom, jadi dia takut, menjaga dirinya, menjaga kehormatan keluarganya. Kalau dia keluar mungkin keluarganya bisa dihabisi, maka dia diudzurkan untuk tidak berjamaah dan Jumat. Menakutkan kondisinya. Dan hartanya juga, kalau dia tinggalkan rumahnya bisa dirampok misalkan, maka itu juga uzur Jumat dan jamaah. Nah, apakah itu pertanyaannya, apakah kondisi wilayah kita ini sampai seperti itu? Kalau andaikan kita ke masjid, kita bisa tertular penyakit corona ini. Kalau memang sampai seperti itu kondisinya, maka termasuk uzur Jumat dan jamaah. Tapi kalau misalkan dia ngomong, tidak Ustaz, masih aman di sini, tetap kami melakukan Jumat, tetap kami melakukan sholat berjamaah, tapi tetap tidak boleh lepas dengan namanya syariat, berikhtiar seperti memakai masker, seperti salah satunya orang-orang masjid menggulung tikar masjid, biar bisa dibersihkan setiap selesai sholat. Kemudian tidak bersalam-salaman, hanya sekedar berdoa berbareng, kemudian mereka sholat sunnah dan pulang ke rumah masing-masing. Ini tidak ada masalah. Makanya ajaib,
kata guru saya Habib Umar, ajaib. Musibah kali ini dulu-dulu juga pernah ada virus-virus yang seperti ini. Cuman tidak sampai orang tidak meninggalkan jamaah dan Jumat. Cuman kali ini kita diuji sampai Jumat dan jamaah pun ditiadakan karena maslahat. Itu pun sepakat para ulama dengan hal tersebut untuk memutuskan tali rantai ini virus. Tujuannya yang kedua untuk juga kita ambil hikmah. Ya, selama ini kita mungkin tidak perhatian untuk sholat berjamaah di masjid atau Jumatan, kadang-kadang ada yang lalai. Ya, sekarang kita baru tahu nikmatnya berjamaah di masjid, nikmatnya Jumatan. Ya, ini kita kembali kepada mungkin ini peringatan dari Allah. Kita ambil hikmahnya, ya, atas pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Itu lebih bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Ya. Nah, ini banyak lagi disebutkan dalam kitab ini ya, termasuk mulazamatul gharimi. Ya, wa huwa mu'sir. Mulazamatu gharimi ya. Takut untuk dikejar-kejar hutang. Ya, karena dia mu'sir. Mu'sir ini dalam keadaan dia ini susah. Ya, susah nak bayar hutang, dikejar-kejar tukang yang ngutangin. Sehingga dia kalau ke masjid atau mau jamaah di masjid bisa dikejar oleh orang yang ngutangin ini. Ya. Maka termasuk uzur Jumat dan jamaah dia tidak ke masjid atau tidak Jumatan. Ya kalau Jumat sih bisa cari masjid lain ya. Cuman kalau satu kampung ini ya bisa kita masukkan ini. Ini juga sekarang terjadi nih. Ya, subhanallah pembahasannya satu kitab aja enggak usah jauh-jauh ya. Wa khauful mulazamah. Ya takut karena dilazimkan nak bayar hutang, tapi dia ini dalam keadaan muksir. Jadi dalam hukum Islam itu berhutang itu jika perlu dan darurat. Dan membayar hutang hukumnya wajib. Sampai dikatakan musafir yang dikatakan wajib itu adalah jika mau membayar hutang. Paham tuh? Hakada. Ya. Hakada. Wa qad ta'athar isbat al-i'sar bi khilafin musir. Ini beda. Ini bagi yang muksir. Memang susah dia lagi. Susah. Kayak sekarang kan lagi susah nih. Ekonomi nganjlok, pekerjaan nggak ada, kesulitan mencari pekerjaan, ada yang di PHK, ada berhenti. Wah, bayangin, susah. Mau bayar utang nggak bisa. Mau bayar utang nggak bisa. Jadi ini termasuk uzur Jumat dan jamaah. Kecuali dia muksir itu dia mampu untuk membayar hutang, tapi dia tidak mau. Nah, ini bukan uzur ini. Harus sholat berjamaah dia. Kenapa dia nggak uzur? Dia mampu untuk bayar itu. Ini yang terjadi di akhir zaman. Kadang-kadang dia mampu untuk bayar, nggak mau bayar. Ini yang dosa. Tapi ini memang muksir, dia tidak mampu. Sehingga dia termasuk uzur Jumat dan jamaah tidak hadir. Kalau dia muksir, tidak mampu membayar hutang dan takut dikejar oleh orang yang ngutangin. Ingat, tetap ada niat mau yang namanya hutang harus dibayar. Karena apa? Karena kalau di dunia utang duit dibayar duit. Utang jasa dibayar jasa. Tapi nanti dia yaumil qiyamah nggak bisa dibayar duit lagi. Kata Nabi nanti dia yaumil qiyamah dibayar dengan pahala kita. Ada seseorang kata Rasulullah dalam hadis yang panjang di kitab Riyadhus Shalihin kalau tidak salah. Ada seorang nanti yang merugi di yaumil qiyamah. Dia membawa sebesar gunung Uhud pahala. Tapi karena dia ini punya sangkutan sama orang banyak dengan kezalimannya, mungkin dengan utang piutangnya ya. Orang meminta haknya ketika dia yaumil qiyamah, akhirnya pahalanya tadi diambil sedikit-sedikit dibagikan kepada orang-orang yang dia zalimin, kepada orang-orang yang dia ada urusan di dunia belum selesai. Sehingga pahalanya tadi habis, tapi masih ada orang yang menuntut kepadanya. Terus gimana ini? Nabi menceritakan ketika orang yang menuntut itu maka akan diambil dosanya orang itu, ditanggungkan kepada orang yang menzalimin atau yang menuntut tadi, sehingga dosanya sejabal Uhud, tanggungan orang-orang yang ada ikatan. Makanya Rasulullah SAW tidak mau menyolati orang yang punya hutang kecuali ada yang menanggungnya. Dahulu ada seorang sahabat suka menanggung hutangnya sahabat yang lain, namanya Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya pada zaman itu. Hobi bersedekah. Ini nih kalau orang dalam kesulitan hobi bersedekah, pahalanya besar. Sedekah ini pahalanya besar. Masa-masa susah ini kalau kita dilebihkan oleh Allah banyak-banyak sedekah. Kenapa? Karena inilah momennya. Karena sedekah itu banyak manfaatnya, tidak berkurang katanya. La tangusul mal min shadaqah. Tidak berkurang
harta yang kita sedekahkan. Dan sedekah itu menolak bala, menjauhkan sakit dan mengobati penyakit, kata Nabi. Dalam hadis Nabi mengatakan muru amrodakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Ya. Ini obat orang-orang yang sakit itu sedekah. Kalau dia punya penyakit yang parah, sedekah. Dan sedekah ini juga membuat merendahkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita juga tidak ada nak minta-minta sedekah ya. Bagi yang mau bersedekah, sedekah ini perkara sunnah. Ya. Perkara sunnah. Ya, tapi kalau bagusnya kita memberi hadiah kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Kalau sedekah itu seolah-olah tapi sama saja kalimat infak, sedekah, intinya amal baik. Balik lagi pada pembahasan cerita Abdurrahman bin Auf, Nabi itu tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang kecuali ada yang menanggungnya. Biasanya Abdurrahman bin Auf, berapa hutangnya Rasulullah, saya yang tanggung. Nah kalau zaman sekarang ini siapa yang nak nanggung hutang itu? Makanya sebelum nak disolatkan jenazah itu disunahkan, diumumkan dulu. Jika mana si jenazah ini punya hutang piutang atau punya salah kata, salah perbuatan, salah di dalam bergaul, tolong dimaafkan. Jika ada utang piutang, maka tolong menghubungi keluarganya yang ditinggalkan, anaknya, istrinya, keluarganya. Sehingga lepas beban kepada si mayit dan beralih kepada keluarganya. Memang kata Nabi Muhammad SAW, ketika meninggal seorang mayit, jika dia meninggalkan harta, maka ada 5 perkara dulu yang dilakukan sebelum berbagi waris. Yang pertama adalah ambil dari hartanya untuk mengurus jenazahnya, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Artinya untuk fasilitas itu. Dan itu fardu kifayah bagi orang yang lain. Kita kafan nak beli, kecuali si mayit udah nyiap ke kafannya ya. Nah, itu diembek dari hartanya. Kemudian dijingok, dia ada utang piutang nggak? Bayarkan dulu utang piutang. Terus masih ada harta lagi, dia ada zakat belum yang belum dikeluarkan, maka keluarkan zakatnya. Terus dijingok lagi, dia ada setelah utang piutang, zakatnya dikeluarkan. Kemudian dilihat lagi kalau masih ada sisanya, ada wasiat nggak? 1/3 dikeluarkan. Nanti terakhir baru apa? Baru bagi waris atau bagi harta warisnya itu. Nah ini hukum Allah yang harus dilakukan. Banyak di akhir zaman ini orang nggak tahu ini hal. Taunya bagi waris saja. Orang sedih meninggal bagi waris. Hakada. Yang paling penting juga kita doakan anak cucu kita. Semoga Allah berikan keberkahan, dijauhkan daripada hal-hal yang buruk itu. Oke. Wa raja'a fi uqubati alaih. Dan berharap dimaafkan daripada hukuman atasnya. Allah tahu bimalin soalnya aku berbudan. Jika dia ada ukubah atau hukuman untuk dia biar bisa dimaafkan, dengan dia tidak muncul itu. Wa mudafatul hadath ma'asiatul waqt. Mudafatul hadath itu berbersih daripada hadath karena waktunya luas, sehingga tidak mendapatkan Jumat dan jamaah. Ini jika uzur ya. Wa faqdu lubsul laik, tidak memiliki baju yang layak untuk dipakai. Dia tidak punya baju, sian wong tidak punya baju. Kalau pakai itu malu, bajunya bolong misalkan. Ini uzur juga. Dolim juga nih orang ada nggak punya baju mau sholat. Allah. Itu memang betul-betul miskin betul, kesian. Makanya katanya guru saya bilang, kalau pengen baju-baju kita tidak dihisap sama Allah, yang tidak terpakai itu tunjuklah sama orang. Yang terpakai biar di dalam kita punya lemari, yang nggak dipakai berikan sama orang yang memerlukan. Kalau masih bagus lah, kalau masih bagus. Kalau udah bolong-bolong sudah buang kelah, jadi jarit untuk ngelap itu. Ayo tuh. Nah, ini karena kalau kita membaca sejarah Rasulullah SAW, baju Nabi itu cuma 2. Baju Sayyidina Fatimah itu cuma 2. 1 dipakai sama Nabi, kalau kotor 1 dicuci sama Rasul. 1 dipakai, 1 dicuci. Jadi kalau yang 1 ini bersih, dipakai yang bersih, kemudian yang kotor dicuci. Bergantian baju Rasul, cuma 2. Baju kita berapa banyak? Nah, ini ada orang yang punya baju nggak layak. Wa ghalabatun nom ini sangat ngantuk. Ngantuk yang sangat. Ghalabatun nom itu tegak bisa nyampak deh saking ngantuk. Nah, ada ini namanya ghalabatun nom, ngantuk yang sangat. Tak baca bergerak lagi budak ini. Kalian bisa jatuh. Kalau begini dia harus tidur dulu dengan syarat tidak keluar dari waktu salatnya. Diuzurkan dia tidak jamaah dan Jumat.
jika terjadi ini wala betul. Wa syiddatur rih bil-lail, angin yang deras mau salat Isya. Salat Isya berjamaah ini kata Nabi athqalu shalah 'alal munafiq. Ada 2 salat yang paling berat bagi orang munafik. Salat apa? Salat subuh sama salat Isya. Padahal fadilahnya besar. Salat subuh sama salat Isya ini berjamaah fadilahnya besar. Sebutkan dalam hadis yang sahih faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shallal isya fil jamaah man shallal isya fil jamaah fahuwa fi zimmatillah hatta yusbih. Siapa yang salat Isya berjamaah dia di dalam tanggungan Allah, dijaga oleh Allah sampai besok pagi. Jadi semua keburukan, termasuk virus ini mungkin. Wa man shalla subha fil jamaah fahuwa fi zimmatillah hatta yumsi. Siapa yang salat subuh berjamaah dia di dalam tanggungan Allah sampai sore hari. Kita ditanggung sama orang yang punya jabatan aja atau orang punya harta aja itu sudah ngerasa nyaman ya. Ini bagaimana ditanggung oleh Allah Rabbul Alamin dari semua keburukan. Nabi mengatakan dari semua keburukan, luar biasa. Nah, ini paling berat. Syiddatur rih, misalkan anginnya deras, puting beliung, angin tornado ya, sehingga nggak bisa untuk berjamaah, maka uzur. Wasyiddatul ju' wal atas, lapar yang sangat, haus yang sangat, makanan lagi nak dibuat. Kira-kira kalau dia makan, kalau dia sholat ini bisa semaput saking laparnya. Ini jarang lah kita terjadi, kita banyak makan ya. Yang kasihan orang yang nggak makan itu ya. Makanya kadang-kadang orang muslim itu ajab tuh kata Rasulullah, bi amril mu'min. Aku tuh bingung dengan perkaranya orang-orang yang beriman itu. Fa idza ama syakar. Kalau diinjak nikmat oleh Allah dia bersyukur. Dan jika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bersabar. Memang betul Nabi mengatakan al yadul ulya khair min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kita tidak afif ya. Memang sebagian ulama afif, dia nggak mau minta-minta. Tapi sekarang ini sebagian orang tidak punya hati lagi sudah. Tidak punya hati, tidak merasa bahwa Allah yang berikan dari semua fasilitas itu adalah titipan dari Allah. Di harta kita itu ada haknya orang lain, di ilmu kita itu ada haknya orang lain, di jabatan kita itu ada haknya orang lain, yang semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita bagikan. Wa'mal walau bi usrika zakati takhruj min nuril ilmi min dhulumati. Sampai Syekh Ibnu Ruslan itu dalam kitab Zubat mengatakan, amalkan ilmu itu walaupun 1/10-nya. Tidak bisa kita ngamalkan semua 1/10-nya kita amalkan. Akan keluar daripada amalan itu kebersihan ilmu kita itu, keikhlasan ilmu kita itu. Begitu juga harta kita. Begitu juga kepemimpinan kita. Kalau kita memimpin satu gaum, maka itu yang kita lakukan. Keluarkan walau 1/10. Waktu kita, harta kita untuk menolong kaum muslimin. Tidak kata apa-apanya. Uang yang tamak itu tidak akan gembira dunia akhirat. Nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, halalul hisab wa haramul azab. Halalnya dihisab apalagi haramnya. Kena azab sama Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Jadi jangan menganggap ringan urusan perkara akhirat ini. Perkara dunia kita bisa lewat daripada pertanyaan manusia. Bisa kita tipu daya, bisa kita putar-putar kata tapi nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yanfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap satu perkataan, perbuatan kecuali ada raqib dan atid yang nulis. Dan tidak lepas itu. Nanti di yaumil qiyamah semuanya dipeperkan. Antum bayangkan di dunia ini kalau kita punya keburukan, punya dosa, punya kesalahan, diceritakan kepada halayak ramai, bagaimana kondisinya? Malu enggak kita? Malu. Bagaimana nanti di yaumil qiyamah? Kalau dosa kita, kesalahan kita itu diceritakan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Tahu kalau cerita kita tadi? Bagaimana malunya sampai kata Rasulullah, kalau bisa kepala ini masuk dalam bokong. Saking malunya. Nanti di yaumil qiyamah orang yang mana berbuat kesalahan tapi dia tidak merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling baik dari orang-orang yang beriman itu orang-orang yang merasa umat Nabi Muhammad SAW menyadari apa solusi yang paling mengandung hikmah dari kejadian ini adalah kembalinya kita kepada Allah dan melihat diri kita. Jangan saling menyalahkan, oh ini salah si fulan, oh ini salah si fulan, oh ini salah pemimpin, oh ini salah si fulan, oh ini salah si fulan. Jangan. Itu bukan memberikan solusi. Setiap kita diuji itu
Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Yang pertama dengan kesabaran. Artinya ketika ditimpakan musibah, solusinya kita harus mencari solusi. Cepat. Gak cepat. Antisipasi. Bagaimana ini? Misalkan penyakit ini biar tidak menyebar, bagaimana? Kerahkan semuanya. Kekuatan kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita. Untuk bisa menepis bala itu. Termasuk virus corona ini, COVID-19 ini. Kalau sudah semaksimalnya kita lakukan itu, dan kita sudah badal majhud, baru Allah lihat ada kesungguhan dari kita untuk bisa menjauhi itu. Dan baru nanti wassalah, baru kita mohon. Salat itu artinya doa menurut bahasa. Baru mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat. Ini renungan yang bisa kita ambil di kesempatan kali ini, dari pembahasan kita di kesempatan kali ini. Terus kita lanjutkan sedikit lagi, wal atas wal barad, dan barad dingin, dingin yang sangat, wal wahal licin, itu juga uzur Jumat, wal hal zuhur, dan panasnya waktu zuhur ini di negeri-negeri yang panas, was safar rufaqa, pergi sama rombongan. Kalau sholat jamaah ditinggal sama rombongan, tinggal oleh mobil misalkan, itu boleh kita nggak berjamaah sholat cepat. Wa akil mutin nih, makan makanan yang masih mentah, jika mana tidak bisa menghilangkannya, takut bau mulut kita misalkan. Wa taqtirus sukul aswaq. Nah, dan ini semua dibahas oleh ulama fikih di dalam kitab tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi di dalam satu minggu ini 2 pertanyaan tadi sedikit banyak sudah saya paparkan. Cuman dalam garis besar, yang pertama ada satu pertanyaan yang sampai kepada Habib, bagaimana hukumnya meninggalkan 3 kali Jumat? Apakah itu terhukum kafir? Jawabannya, yang meninggalkan 3 kali Jumat tanpa uzur itu dinilaikan munafik. Tapi kalau meninggalkan sholat, tidak mau taubat, ini yang dikatakan ditakutkan nanti karena ini qat'i. Kalau dia ngomong ngapain ente meninggalkan sholat, nggak wajib sholat, ini bisa dihukumkan kufur. Tapi kalau dia ngomong ana males, ayo ente jangan tinggalkan sholat, wajib. Sholat wajib. Jangan sampai tinggalkan. Nah, ini beda sama Jumat. Jumat juga termasuk kewajiban. Yang memang ada dalam hadis itu dinilaikan munafik kalau nggak ada uzur. Tapi kalau ada uzur, seperti kita sekarang untuk menjauhi daripada penyakit ini dan menjaga diri kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita untuk penyebaran penyakit, maka bisa kita katakan itu uzur sehingga kita tidak tergolong. Tapi di hati kita tetap ada, saya mau Jumat, saya mau berjamaah. Dengan ini saya tahu bagaimana mahalnya sholat berjamaah itu, bagaimana mahalnya sholat Jumat beramai-ramai. Ini yang harus kita petik dari. Yang kedua, ini lagi banyak viral orang bertanya tentang bagaimana kehidupan Sayyidina Aisyah. Ini perlu pelajaran khusus. Tadi di awal ceramah sudah ana sentuh sedikit. Sayyidina Aisyah ini istrinya Rasulullah SAW, salah satu istrinya Rasulullah. Dan kalau istri Rasulullah itu dikatakan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Sayyidina Khadijah itu istri pertama Nabi. Dan Nabi menikah dengan Sayyidina Khadijah sebelum diutus sebagai Nabi, sampai diutus sebagai Nabi. Dan orang yang pertama beriman sama Nabi adalah Khadijah. Dari kaum perempuan, dan semua orang yang pertama beriman kepada Nabi adalah Khadijah. Sehingga banyak pengorbanan Khadijah untuk dakwahnya Rasulullah SAW. Pernah suatu saat katanya diceritakan, Sayyidina Rasulullah itu menyebutkan kebaikan Sayyidina Khadijah di depannya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Menyebutkan kebaikan Sayyidina Khadijah. Sehingga Sayyidina Aisyah mengatakan, aku cemburu ya Rasulullah, kau menyebutkan kebaikannya. Kenapa engkau mesti cemburu? Dia adalah orang-orang yang luar biasa, kata Rasulullah. Cemburu disebutkan kebaikan istrinya yang awal Kenapa dia orang yang luar biasa? Harusnya mencontoh dan mengambil kebaikannya, kata Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha disenangi oleh Nabi karena dia satu memiliki kecerdasan. Dia ini hobi bertanya orangnya, hobi bertanya sama Rasulullah. Nggak paham bertanya, bukan nyel kayak Bani Israel. Sudah tahu masih tanya. Allah katanya dikatakan Bani Israel, wa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masaili wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Bani Israel itu kenapa Allah hancurkan? Mereka itu banyak bertanya yang tidak manfaat dan dan banyak ikhtilaf dengan para nabi. Bukan, dia bertanya yang perlu ditanyakan. Itu Sayyidina Aisyah. Banyak perkara masalah yang di rumah Nabi, masalah yang berkaitan dengan perempuan dalam riwayat, paling banyak riwayatnya dari Sayyidina Aisyah. Tentang hukum haid, tentang hukum nifas, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan. Seperti bagaimana mandi wajibnya Rasulullah, itu yang meriwayatkan Sayyidina Aisyah. Pernah suatu saat Sayyidina Aisyah ini memang paling muda sendiri, dan dia salah satu-satunya istri Nabi yang perawan, paling muda sendiri. Pernah di dalam riwayat sampai Sayyidina Aisyah ini pernah main kayak boneka kalau kita sekarang, mainan anak-anak.
Ya, Nabi itu menikah itu walaupun sebelum balik nikah itu boleh. Sebelum balik pun boleh. Cuman belum didatangi. Belum didatangi oleh Nabi, maksudnya tidak dihubungi. Sebagaimana suami istri. Tapi Nabi hubungi setelah sudah haid dan bersih dari haid. Dan itu pun Nabi ke rumahnya ayahandanya Aisyah itu Sayyidina Abu Bakar. Jadi Nabi senang sama Aisyah ini karena kecerdasannya. Karena keulatannya belajar sama Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah main boneka katanya, dijenguk oleh Nabi, didiamkan oleh Nabi. Inilah salah sikok riwayat. Kalau ada anak kita main boneka tidak apa-apa hukumnya. Nabi pun tidak marah waktu Khadijah main boneka. Bonekanya mungkin bukan cak sekarang lah, modern ya. Zaman itu karena masih anak-anak, masih ada sifat anak-anaknya. Ada sifat anak-anaknya. Kalau sekarang ini ada orang ngomong nih boneka kayak patung apa semua. Beda ya patung sama boneka. Patung itu biasanya identik dibuat dari batu atau kayu. Kalau boneka itu dari gabus-gabus itu ya. Hakadha. Jadi banyak maklumat yang kita dapatkan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu pengetahuan kita dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Kita memohon kepada Allah semoga masuk Ramadan ini cepat Allah angkat bala, musibah, penyakit corona ini dan virus COVID-19 ini untuk kita kaum muslimin khususnya dan umumnya kepada semua umat. Di negeri kita Indonesia ini khususnya di kota kita Palembang ini, negeri kita Indonesia dan semua negeri kaum muslimin dimanapun mereka berada, ya Rabb irfa'anna al-bala ya Rabb, Allahumma ya dafi al-bala ikfina al-bala qabla nuzulihi minas sama, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, angkatlah bala bencana belum engkau turunkan ya Rabb. Jika engkau telah turunkan, cepatlah engkau jauhkan dari kami ya Allah, ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'al marhuma tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la man ashqiyan wa la mahruma. Allahumma ka ahlil khair wa anhum ali fikna lil khair wa inna ali. Kita tutup dengan doa teman majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ahla ladha ashrafna fatub alayna tauba taghsil li kulli hauba واستر لنا العورات وآمين روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبدا حبي وآله وصحبه إعداد تحصي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا شكر النعماء على لظى عطاء الفاتح القبول تم كل سلوكم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم دعوهم فيها وتحية فيها السلام واخدعهم الحمد لله رب العالمين والعافين ومنكم وبالله التوفيق والهدايه والرضا والعنايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.